pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Kabar Desa bersama saya, Dini Agustika. Dalam upaya melanjutkan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD pada 2022, Ditjen Bina Pemdes menggelar workshop sosialisasi dan strategi komunikasi program penguatan pemerintahan desa Senin 29 November 2021 di Jakarta. Sekretaris Direktur Jenderal Muhammad Rizal berharap hasil dari pertemuan ini dapat mendukung strategi komunikasi program P3PD. Kegiatan workshop sosialisasi dan strategi komunikasi P3PD menghadirkan praktisi media, pakar komunikasi, serta penggiat media sosial. Sekretaris Direktorat Jenderal Muhammad Rizal membuka secara langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Rizal mengatakan untuk kegiatan P3PD ini, salah satunya Ditjen Bina Pemerintahan Desa merancang strategi komunikasi yang efektif yang melibatkan berbagai pihak terkait agar program ini dapat tersampaikan kepada masyarakat di desa dan stakeholder yang berkepentingan. Rizal berharap dari pertemuan ini dapat mendukung strategi komunikasi program P3PD yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas desa. Pakar komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Gun-Gun Herianto mengatakan kegiatan ini sangat bagus karena dapat mengkonsolidasikan stakeholder, akademisi, pemerintah, dunia jurnalis sebagai mitra yang harus sinergi dalam konteks pemberdaya desa, baik untuk perangkat maupun masyarakat. Kemudian dalam kegiatan ini juga untuk meresonansikan program P3PD serta menyusun strategi dan protokol komunikasi. Menurut saya acara ini bagus tuh dua hal ya. Pertama, mengonsolidasikan stakeholder, akademisi, mungkin pemerintah, kemudian NGO, jurnalis sebagai mitra ya yang harus sinergi dalam konteks pemberdayaan desa, baik itu untuk perangkat maupun untuk masyarakat. Yang tadi kalau program ini fokus ke perangkat desa, ya tentu ini juga akan sangat baik kan, terutama dalam konteks kolaborasi. Kemudian yang kedua, untuk meresonansikan program ini, banyak yang nggak tahu program P3PD itu, sehingga kemudian butuh diamplifikasi. Dan forum seperti ini selain juga ada hal yang teknis yang akan disusun, seperti misalnya entah itu mungkin strategi komunikasi atau mungkin juga protokol komunikasi. Hal lainnya adalah gagasannya itu mulai terdengar dan diresonansikan oleh teman-teman media juga kan. Pakar komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Gun-Gun menambahkan dirinya mempunyai 3 usulan untuk program P3PD. Yang pertama adalah penguatan manajemen birokrasi, kemudian penataan desa yang terpadu, serta treatment komunikasi yang relevan. Menurut saya usulannya ada 3 ya. Pertama, penguatan manajemen birokrasinya. Kenapa? Karena harus ada kejelasan kalau di pusat mungkin ya, bagaimana misalnya di daerah, banyak harus kemudian dikoordinasikan ulang. Ada konsolidasi atau rekonsolidasi manajemen birokrasi. Kemudian yang kedua, penataan data ya, terpadu atau sinkron. Kenapa? Karena kan sebaran desa yang sangat banyak ya, dengan disparitas desa kota yang luar biasa. Jawa non Jawa itu kan juga seringkali jadi masalah. Oleh karena itu butuh yang disebut dengan sinkronisasi data. Nah, baru yang ketiga kemudian banyak treatment komunikasi yang relevan, pas, terutama dengan target audiens atau dengan halayak sasaran. Karena kalau kemudian kita perhatikan sebenarnya banyak program yang tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, akibat sebenarnya bukan nggak bagus, tapi tidak berbasis kebutuhan. Nah, basis kebutuhan itu menjadi sangat signifikan terutama untuk merelevansikan antara objektif atau tujuan yang ingin dicapai itu dengan tool, terutama komunikasi yang memahamkan warga sasaran itu. Dan akhirnya kemudian bisa sinergi. Kan kalau tanpa ada penerimaan, acceptability dari masyarakat, program sebagus apapun akan munculnya justru resistensi. Gitu. Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.